Kegiatan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara saat ini memasuki reses 1 masa sidang ketiga tahun 2021 sampai 2022 dengan agenda persidangan di luar gedung DPRD atau disebut masa reses. Dalam kegiatan ini, para anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk menjaring apresiasi masyarakat. Kapten Edi Surahman Sinuraya dari fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara melaksanakan reses di Jalan Chandra Kirana, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, Minggu 7 November 2021. Ia memberikan materi tentang tugas-tugas pokok legislatif dan peranannya dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dalam rapat terbuka tersebut, banyak apresiasi masyarakat yang meminta diantaranya infrastruktur sarana jalan di Kecamatan Binjai Barat dan terkait PAD Kota Binjai. Hasil kegiatan reses anggota fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sumatera Utara akan menjadi bahan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD untuk diserahkan kepada Wali Kota dan Gubernur Sumatera Utara. Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi bidang serta berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat. Buat hadirin sekalian, sebelum kita mulai, kita yel-yel Partai Golkar dulu ya. Kalau kita bilang Golkar jawabnya Indonesia, Indonesia jawabnya Golkar. Golkar sumut, bersama berjuang menang. Ya Bapak Ibu sekalian ya, kita yel-yel dulu sebelum mulai ya. Golkar! Indonesia! Golkar sumut, bersama berjuang menang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana sambutan salamnya, kurang meriah tempatnya ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ketua Partai Golkar Kota Binjai yang juga Ketua DPRD Kota Binjai Bapak Haji Nur Sri Salam ST. Yang sama kita hormati Bapak Kapten Edi Surahman Sinuraya MR beserta rombongan. Di sini ada Bapak Budiardi juga dari Sumut. Yang sama-sama kita hormati Saudara Sekretaris Partai Golkar Kota Binjai, unsur Wakil Ketua, dan yang saya hormati di sini Ketua Partai Golkar Kecamatan se-Kota Binjai, juga Kelurahan se-Kota Binjai yang hadir pada siang yang berbahagia ini. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita telah diberikan di siang menjelang sore yang berbahagia ini. Kita masih dikaruniai kesehatan, kesempatan, kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di kantor DPD Partai Golkar Kota Binjai ini dalam rangkaian reses pertama dari Bapak Kapten Edi Surahman Master Merit. Dan tak lupa selawat bertangkikan salam. Semoga tetap tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi yang mulia baginda Muhammad SAW serta para keluarga dan sahabat. Semoga kita umat yang senantiasa mengamalkan ajarannya akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati rekan kami, sahabat saya, Bapak atau Bung Kapten Edi Surahman Sinuraya Master Merit beserta rombongan. Di sini ada Pak Haji Budiardi, ada Pak Zulkifli dari MPU Sumatera Utara, dan segenap rombongan. Yang kami hormati Sekretaris DPD Partai Golkar Kota Binjai, Bung Taufik Hidayah. Yang kami hormati para wakil ketua dan wakil sekretaris. Juga di sini ada ketua harian Bapak Haji Rudi. Juga ada saya lihat tadi Pak Sam Arnold, serta segenap atau seluruh daripada para pengurus DPD Partai Golkar Kota Binjai yang tidak dapat saya sebut satu persatu namanya. Yang kami hormati ketua kecamatan serta ketua kelurahan
Partai Golkar sekota Binjai yang hadir, yang kami menghormati segenap organisasi pendidikan yang hadir. Ada kita tengok KPPG, ada Ali Raya, ada HWK, juga ada MKGR, Poskuru, Soksi, juga MDI yang mungkin ini tidak dipakai atributnya. Yang kami hormati para undangan sekalian, di sini saya selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Binjai mengucapkan selamat datang kepada Bung Kapten Edi Surahman Sinuraya M. Marif, yang mana pada hari ini beliau datang beserta rombongan dalam rangkaian reses pertama beliau di Dapil 12 Binjai Langkat, yang mana beliau baru saja dilantik hari Kamis kemarin. Beliau menggantikan saudara Rizky Yunandas Tepu, yang mana Rizky Yunandas Tepu diangkat atau kita tunjuk menjadi wakil wali kota Binjai, yang mana pada waktu itu Bapak Haji Juliadi selaku wali kota terpilih meninggal dunia. Maka pada saat itu kita menunjuk Bapak Haji Rizky Yunandas Tepu untuk menggantikan Pak Juliadi, yang mana memang ini historisnya cukup panjang. Ini memang rezeki dari Pak Edi Surahman. Kalau seandainya kemarin saya yang ditunjuk wakil, Pak Edi jadi DPR. Nah, inilah sinergis kami ini. Jadi karena saya tidak jadi wakil, tidak maju dicalonkan, maka Pak Edi lah yang menjadi pengganti Pak Rizky. Dan Pak Edi ini bukan barang baru di Kota Binjai. Sebelum pun beliau jadi anggota DPR ini, kami sudah lama berteman, sudah lama berkomunikasi. Jadi arti kata Pak Edi ini sudah tidak asing lagi bagi warga Golkar Kota Binjai. Jadi pada reses pertama ini nanti mungkin di sini Pak Edi lebih banyak memperkenalkan diri daripada menyampaikan kita bilang materi, bukan menyampaikan visi misi ya, karena beliau juga baru, atau menyampaikan perda-perda Sumatera Utara daripada mungkin beliau nanti lebih banyak menyampaikan hal-hal itu gitu daripada sosial perda ataupun visi misi beliau, karena beliau baru saja 2 hari diangkat. Maka untuk itu beliau mungkin belum begitu mengetahui atau menguasai daripada apa dan gimana daripada DPRD tersebut, bagaimana tupoksinya, bagaimana kinerjanya. Mungkin beliau tahun depan sudah bisa. Jadi kami berharap nanti kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan, di sini ada saya selaku Ketua DPRD Kota Binjai terkait kegiatan apa di pemerintahan yang perlu Bapak Ibu tanyakan. Mungkin nanti bisa juga langsung saya jawab mendampingi Pak Edi Surahman. Jadi di sini nanti mungkin lebih kita utamakan nanti komunikasi tentang apa kira-kira langkah-langkah ke depan dari Pak Edi Surahman nanti dalam rangkaian membawa aspirasi masyarakat Sumatera Utara, khususnya masyarakat Binjai yang ada di Binjai ini terkait pohon-pohon datang. Jadi untuk yang sekarang ini sudah tidak ada. Ini arti kata RAPBD 2022 ini sudah terkunci. Arti kata kita tidak bisa lagi mengusulkan apapun atau kita meminta suatu apapun terkait daripada pembangunan di 2022 yang datang, karena pada intinya sistem daripada yang baru ini, kegiatan-kegiatan itu sudah masuk di awal waktu di KUA PPAS. Jadi
ini tinggal mungkin pelaksanaan pengesahan RAPBD ya Pak Edi ya. Jadi mungkin tinggal itu, tapi kalau dia permohonan misalnya pembangunan fisik dan segala macam ini mungkin sudah tertutup, mungkin tidak bisa lagi. Tapi kalau untuk di BJ masih bisa, karena UAPPAS pun di BJ ini belum masuk sampai saat ini. Jadi kalau untuk BJ mungkin masih bisa. Dan terkait daripada kegiatan-kegiatan Pak Edi pada hari ini, kami merasa berterima kasih kepada Pak Edi. Baru inilah anggota DPRD Dapil 12 Sumatera Utara melaksanakan reses di BJ ini dengan melibatkan DPD Partai Golkar Kota BJ. Baru ini, hari ini yang saya tahu. Jadi kami merasa cukup bangga dengan kehadiran Pak Edi membuat reses ini. Kami merasa dihormati gitu, merasa dihargai. Jadi hal ini saya berharap pada teman-teman, beginilah seharusnya anggota DPRD Sumatera Utara itu. Paling tidak kita dikasih tahu bahwasanya mereka tuh reses di sini. Jadi saya merasa merasa terhormat sekali apa yang dibuat oleh Pak Edi ini. Makanya kita buat acara seperti ini semeriah mungkin, karena ini buah daripada semangat saya menyambut kedatangan Pak Edi ini sebagai anggota DPRD yang baru Dapil 12 Penyelangkah. Tepuk tangan untuk Pak Edi Surahman. Dan beliau juga akan melaksanakan di beberapa titik lain di Kota Binjai. Untuk hal itu kita memberikan apresiasi. Mungkin nanti kita cuma bisa memberikan masukan-masukan saja kepada Pak Edi untuk dibawa nanti di pembahasan di tahun berikutnya. Jadi untuk hal itu nanti mari sama-sama kita dukung daripada program Provinsi Sumatera melalui Pak Edi nanti. Mari sama-sama kita dukung dan sama-sama kita mendorong agar pembangunan di Sumatera Utara ini khususnya Kota Binjai bisa berjalan dengan baik, dengan dengan dorongan-dorongan dari DPD Partai Golkar Kota Binjai. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Edi dan kawan-kawan dari DPD Partai Golkar Sumatera. Jadi ini merupakan hal yang baru bagi kami. Inilah hal yang baru bagi kami. Jadi untuk hal itu saya berharap kepada kawan-kawan, sampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada kader-kader kita yang lain yang tidak bisa datang kemari, karena pada intinya undangan pada hari ini terbatas. Tidak semua bisa diundang. Ini mungkin 1/20, 1/30-nya pun nggak ada nih Pak Edi. Ini masih sebagian kecil, ini masih 3 diundang di satu kelurahan. Jadi kecamatan 3 ini masih, itulah kita bilang tadi, masih 1/30-nya lain yang hadir ini pada hari ini, 1/20. Jadi untuk hal itu kami berharap apapun yang nanti disampaikan oleh Pak Edi nanti, pada intinya kita berharap agar pembangunan di Kota Binjai nanti, aspirasi yang dibawa oleh Pak Edi nanti, saran-saran dan masukan yang kita bawa nanti, ini akan bisa dapat diperjuangkan di tahun-tahun akan datang, di tahun 2023. Karena seperti kata tadi, 22 ini sudah tertutup, mungkin tidak bisa lagi. Dan terkait hal-hal lain, kami sifatnya walaupun pengadaan pelaksanaan Pak hari ini mendadak, tapi kami yakin apa yang kami buat ini sudah maksimal, dan kami tidak mau kader-kader Golkar di Kota Binjai ini kecewa. Makanya kami buat seperti ini. Tolong sampaikan kepada kader-kader yang lain, memang undangan ini terbatas, tidak bisa semua kita undang. Di samping ada prokes ataupun memang terbatas, memang dia 150 per titik, itulah yang yang sewianya dilakukan menurut aturan ataupun undang-undang yang dilaksanakan oleh DPR Sumatera dalam rangkaian reses di Dapil Binjai Langkat ataupun Sumatera Utara. Jadi yang kami tahu, yang satu titik itu 150, 300 ya. Yang diundang 300. Jadi yang ini mungkin nggak sampai lah 300 ini, karena kita tempatnya terbatas dan kita juga
menghormati daripada protokol kesehatan terkait sekarang ini juga masa pandemik ini kita masih di level 2 kalau nggak salah saya Kota Binjai. Jadi kami berharap Bapak Ibu yang ada di sini tolong yang punya masker tolong dipakai maskernya. Kalau enggak itu minta sama Mbak Riri, Pak Rian, salah sama Pak Rian, Mbak. Jadi ada sama Pak Rian ada masker nanti tolong dipakai. Salah, maaf Pak Rian, Mbak Riri pula dibilang tadi. Jadi untuk hal itu kami berharap para rekan-rekan sekalian, mari nanti kita sama-sama kita dengarkan pidato reses daripada Bapak Edi Surahman. Semoga reses ini membuat hubungan antara Pak Edi Surahman dengan kader Partai Golkar Kota Binjai ini semakin harmonis. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan. Bila mana ada kata-kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Bila itu wilayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh Bapak Kapiten Edi Surahman Sinuraya MA kepada Bapak, dipersilakan. Sebelum kita mulai, kita buat dulu janjian Golkar. Golkar! Indonesia! Indonesia! Golkar! Golkar Sumatera Utara! Bersama berjuang menang! Mantap. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana di tengah pandemi ini yang seperti dibilang ketua tadi, walaupun masih level 2, tapi beberapa bulan lalu banyak teman-teman kita yang korban. Walaupun di tengah pandemi ini kita masih dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini di Kota Binjai, tepatnya di kantor Golkar Kota Binjai, dalam rangka reses pertama tahun sidang ketiga. Dan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua kita, Ketua Golkar Binjai, Ketua DPR Binjai, abang saya Haji Nur Sri Sah Alam Putra ST. Yang saya hormati Sekretaris Golkar Binjai, KPPG Kota Binjai, pimpinan Kecamatan Sekota Binjai, pimpinan Kelurahan Sekota Binjai, dan Lurah Satria Kecamatan Binjai Kota. Di sini juga sebelum saya lebih panjang membuat kata sambutan, saya memperkenalkan diri dulu. Kami yang tadi rombongan dari Sumatera Utara, seperti yang Bapak ketahui, pertama nama saya Kapten Edi Surahman Sinuraya Master Marine. Saya kebetulan pendidikan saya pelaut. Saya tamatan dari Akademi Ilmu Pelayaran di Jalan Gunung Sahari, Jakarta, yang sekarang sudah berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran. Istri saya, Dr. Eka Handayani, itu kebetulan beliau dokter kandungan di Julham. Ya, kebetulan prakteknya ada di depan Polres di Hasanuddin. Selanjutnya saya memperkenalkan diri. Tadi kami datang dari Medan dengan Wakil Ketua Golkar Sumatera Utara, Bang Budiardi. Sana. Nah, ini juga rival saya kemarin, Bang Budiardi. Setelah saya, ya kena almarhum Bang Sampang sudah meninggal dunia, seperti kita ketahui. Setelah saya Bang Jul ya, Bang Jul ini Pelawan, baru beliau ini. Ya. Dan Ketua Media Penggalang Opini Bang Jul Kipli dan Ibu Nani
Ibu Nani ini pendamping saya, dari beliau kebetulan seorang PNS di kantor DPRD Sumatera Utara. Dan terakhir anak saya Muhammad Ridho Sinuraya. Nah, satu lagi tinggal di rumah, Muhammad Asraf. Ya baik Bu, Bapak sekalian, ini memang sengaja tadi saya tulis, artinya nggak saya hafal, supaya kita juga semua mengerti apa tujuan dan gunanya reses ini. Yang seperti dibilang Ketua tadi, atas izin Allah saya dilantik tanggal 4 November 2021. Sebenarnya sih kalau bisa dipilih, saya nggak akan memilih untuk dilantik, karena harus Pak Juliari yang meninggal baru saya dilantik. Nah, saya rasa semua kita di sini pasti kehilangan beliau. Beliau adalah putra terbaik Kota Binjai. Buktinya beliau terpilih menang telak atau menang mutlak. Jadi sekali lagi kalau bisa dipilih, saya tidak akan mau dilantik, karena harus meninggal teman kita harus kehilangan teman kita. Jadi di sini saya membacakan apa sih yang dimaksud reses. Reses itu merupakan masa di mana para anggota dewan bekerja di luar gedung DPR. Nah, jadi kalau kita DPR ini bekerja di luar gedung DPR, nah itulah reses. Menjumpai konstituen di daerah pemilihannya atau di dapil masing-masing, atau disebut kalau bahasa bahasa pasarannya ya, menjemput aspirasi masyarakat. Nah, gitulah kira-kira. Pelaksanaan tugas anggota dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan dikenal dengan kunjungan kerja. Apa tujuan reses anggota DPR? Tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Tapi tadi seperti yang dibilang ketua kita, Bang Haji Tires, memang kalau kita bicara tujuan tadi ini kan menerangkan tentang pembangunan ya, penanggung pemerintah. Tapi ya seperti dibilang tadi, PAPBD 2022 itu kan sudah disahkan sekarang. Nah, sementara saya kan juga baru beberapa hari. Namun tidak ada salahnya nanti bapak-bapak ibu-ibu menyampaikan saran dan pendapat, tentu kami tampung. Ya, tentu saya akan, kalau memang ranah daripada DPRD Provinsi Sumatera, ranah daripada pemerintah Sumatera Utara, tentunya akan kami aspirasi kita akan saya bawa ke atas untuk kita musyawarahkan. Tentunya kalau ada rapat-rapat tertentu di kantor DPR tentunya. Dan apa hasil dari kegiatan reses anggota DPR? Hasil dari pelaksanaan reses rangkuman dari hasil serapan aspirasi dari masyarakat yang akan dijadikan pokok pikiran sebagai dasar dalam penyusunan anggaran APBD. Jadi pemasukan-pemasukan ibu dan bapak sekalian itulah nanti menjadi dasar dalam penyusunan anggaran. Nah, tentunya kalau nanti hari ini ada, tentu mungkin nanti kita batasi karena waktu, ada beberapa saran. Ya, itulah jadi bahan pokok dasar dalam penyusunan anggota DPRD, anggaran APBD maupun PAPBD. Jadi setahu itu ada dua kali, ada P dan R ya Pak Kires ya. Ya, tentu tak terlepas dari aspirasi Bapak Ibu sekalian. Namun tentu untuk tahun 2021 karena sudah disahkan, tentu tidak akan bisa kita tampung, tidak akan bisa kita perbuat apa yang Bapak Ibu sampaikan nanti. Tapi tentunya
menjadi bahan pemasukan kami untuk di next tahun, yaitu tahun 2022. 2023 ya, maaf. Karena 2022 sudah disahkan di akhir 2021 ya. Terima kasih Ketua sudah mengingatkan. Jadi memang begitu saya dilantik tanggal 4, itu kalau di DPRD Sumatera Utara langsung tanggal 5 Bu ya. Tanggal 5 kita langsung reses. Jadi saya juga memang jujur saja, ini nggak ada waktu ya, nggak ada waktu menjumpai teman-teman, nggak ada waktu juga ya. Kalau di Langkat, seluruh kepala desa di Langkat, saya rasa sebagian besar itu sudah ke Lombok. Tanggal 2, mungkin hari Rabu baru nyampe di Langkat ya. Dan saya memang spontanitas. Silakan Pak. Ya Pak Lurah, silakan Pak Lurah. Memang saya langsung bel ketua kita, Bang Haji Kires, begitu juga Sekjen. Ketua, ini kita kebetulan tanggal 4 dilantik, sudah ditentukan dengan Ketua DPR Sumatera Utara. Lalu tanggal 5 langsung reses. Jadi gimana Ketua? Rupanya saya juga terima kasih di sini karena Ketua sudah mempersilahkan saya. Oke, kita buat aja di kantor Golkar. Nah, jadi di hari pertama dengan berbesar hati, dengan berbangga hati, makanya kami sudah sepakat sama Ketua kita buat di sini. Jadi dalam kesempatan ini juga saya banyak terima kasih kepada Ketua, begitu juga Sekjen dan semuanya ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini yang sudah menyiapkan waktu, yang sudah bersusah payah. Mungkin acara keluarga ya, ini hari Minggu, tapi ibu bapak sudah menyiapkan waktu kemarin. Saya sekali lagi juga terima kasih. Dan harapan saya semoga Partai Golkar ke depannya ya sekarang juga sudah lebih baik. Karena itu kan sudah kita ketahui bersama bahwasanya Partai Golkar di Binjai ini partai pemenang. Nah, itulah sudah kita buktikan. Ketua kita menjadi ketua DPR kan. Nah, kalau nggak partai pemenang nggak bisa. Tapi ketua kita dan Sekjen ini berupaya bagaimana tambah lagi kursinya, kan gitu. Nah, jadi besar harapan saya dengan hadirnya saya di DPR, saya berharap dengan kehadiran saya tentunya menambah energi yang positif untuk fraksi Golkar di DPR Sumatera Utara, begitu juga di Binjai. Energi positif ini tentu yang saya harapkan sama dengan Ketua, tambahlah kursi kita nanti di 2024. Insya Allah Air Langga juga akan menjadi salah satu jagoan kita. Kita harap semua berdoa supaya Pak Erlangga juga mencalonkan diri sebagai presiden dan harus menang. Begitu juga ketua kita Pak Ijek yang sudah kita saksikan, beliau juga sangat aktif, subuh terus di masjid, begitu juga membangun masjid, sudah 100 masjid cita-cita beliau. Dan kalau nggak salah sudah lebih 20 ya. Nah, kalau sebulan yang lalu sudah 22 masjid, nggak tahu sekarang, mungkin bertambah. Ya mudah-mudahan Pak Ijek juga bisa mendapat apa yang diinginkan beliau. Semoga beliau juga diangkat, dimuliakan lagi oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kedudukannya. Itu yang kita harapkan. Begitu juga ketua kita Pak Haji Kires, kalau sekarang beliau ketua DPR, nah, mungkin kalau ada rencana-rencana yang lain, tentu kita harus siap mendukung. Bagaimana, siap kan? Ya. Jadi reses ini bukan hanya tujuan reses semata. Dalam silaturahmi ini kita saling mengenal, saling sayang, tak kenal maka tak sayang. Dengan saat inilah saya lihat Pak Bang Haji Kires juga rajin ya, ada kegiatan ya. Bila perlu nanti kita buat lagi reses selanjutnya. Nanti kami koordinasi dengan Pak Sekjen dan Ketua. Mungkin Selasa saya reses di Langkat, di kampung saya. Rabu mungkin di Binjai. Jadi yang perlu Bapak ketahui, Ibu ketahui, kami reses itu 4 bulan sekali. Tapi kalau sosper, sosialisasi peraturan itu setiap bulan.
Jadi kami punya kewajiban itu setahun 24 kali. Jadi bisa sebulan 2 kali atau sebulan 4 kali nggak ada masalah. Tapi saya masih punya berkewajiban 8 kali lagi. November 4 kali, Desember 4 kali. Ya insya Allah jika kita diberi kesehatan, panjang umur, dengan langkah kita pasti ketemu lagi. Saya rasa itu saja kata sambutan dari saya. Kurang lebih saya minta maaf pada Allah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golkar. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak Kapten Edi Surahman Sinuraya, MR, selaku anggota DPD fraksi Partai Golkar yang baru dilantik pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 kemarin. Jadi Pak Edi ini dilantik pengganti antar waktu, ya. Bung Rizky naik menjadi wakil wali kota, maka Pak Edi lah penggantinya. Hasil pemilu tahun 2019 kemarin yang mungkin Bapak Ibu selaku pengurus Partai Golkar Kelurahan kemarin mungkin memilih Pak Edi, dan nanti kalau yang tidak milih ya mungkin 2024 ada jatahnya untuk milih Pak Edi lagi. Jadi peserta rombongan sini juga hadir Bang Budi selaku pengurus Golkar Provinsi Sumatera Utara, juga hadir MPU Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara, ibu-ibu dari Sekretariat DPD Provinsi Sumatera Utara, Bapak Lurah Satria, Kecamatan Binjai Kota, dan yang kita sayangi, Ketua kita, Bung Haji Nur Sri Salam Putra SD, yang lebih populer dipanggil Pak Haji Gires. Bapak Ibu, para pimpinan Partai Golkar Kecamatan Sekota Binjai, para pimpinan Partai Golkar Kelurahan Sekota Binjai, organisasi Hasta Karya. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu terhormat, ya, Pak Edi selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya menjelang pemilu 2024 ini adalah tugas yang sangat-sangat berat bagi Bapak Ibu, bagi kita sekalian. Jadi ada 3 yang dikenal dengan tri sukses, ya. 3 tujuan politik Partai Golkar menyongsong pemilu serentak tahun 2024. Yang pertama yaitu sukses Pilpres, ya, sebagaimana hasil Rapim Nas 2021 kemarin telah mengusung Ketua Umum kita Bapak Haji Erlangga Hartarto menjadi Capres tahun 2024. Sukses yang kedua adalah sukses legislatif, ya, yaitu pada tahun 2024 kita juga akan melaksanakan pemilu legislatif baik DPR RI, provinsi maupun kabupaten kota. Dan sukses yang ketiga adalah sukses pilkada serentak, ya, yang insya Allah mungkin hasil 2024 legislatif Golkar menang, kita tidak ada tawaran lagi. Kita wajib, kita harus mendukung ketua kita untuk maju menjadi calon kepala daerah. Setuju Bapak Ibu sekalian? Amin. Dalam hal ini Pak Edi, ada 3 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Sumut 12, ada 3 yang duduk di DPR sekarang. Baru kali ini, ya, Bapak Ibu tahu bahwasanya ada anggota DPRD yang mau membuat kegiatan reses ataupun sosper yang hadir di kantor DPRD, yang hadir di kantor Golkar. Saya sering dapat telepon kedua dari para pengurus kelurahan, Jen, itu 2 hari yang lalu Bu Putri ada reses, katanya. Kita pun bingung karena kita pun tidak ada kabar, ya, Pak Pujo, ya, 2 hari yang lalu di lingkungan di daerah Pak Pujo, Kelurahan Jati Makmur ada reses fraksi Partai Golkar Ibu Putri Melani, ya Pak Pujo. Pak Pujo selaku ketua Golkar kelurahan tidak diberitahu. Tak usah kan Pak Pujo, ketua kita aja tidak diberitahu. Jadi dalam hal ini maksudnya agar Pak Edi konsisten setiap melaksanakan kegiatan reses, ya kan,
ataupun sosper, sosialisasi perda, ya tetaplah koordinasi dengan Partai Golkar. Kalau untuk menghadirkan masa Pak Edi nggak usah sanksi. Ketua kelurahan siap menghadirkan masa. Berapa yang dibutuhkan? Siap. Ya, Pak Edi dengar sendiri kan. Nah, jadi harapan kita agar Pak Edi konsisten, dia melakukan reses maupun sosper tetap berkoordinasi dengan kita di Partai Golkar. Rasanya sedih Pak. Intinya ada reses fraksi Partai Golkar, kami tidak tahu sebagaimana tadi yang diungkapkan ketua. Jadi kami mohon janganlah terulang lagi. Saya kira hanya saran, tidak memberi pertanyaan. Kenapa? Pak Edi baru, nanti kita tanya banyak, nanti Pak Edi bingung. Oke? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Pohan dari nomor 2. Setelah ini Ketua Binjai Barat siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapten Edi Surahman Sinuraya. Saya Arifin Pohan dari MPO Kota Binjai. Dalam hal ini saya tidak memberikan pertanyaan, namun sebagai masukan kepada Pak Edi, Pak Ketua. Dalam hal ini saya laporkan tentang masalah pertama ini Pak, yaitu financial statement Kota Binjai, artinya keuangan daerah Kota Binjai. Perlu kami laporkan kepada Bapak. Bahwasanya hari ini Kota Binjai itu mengalami penurunan pendapatan Pak, dari retribusi ataupun pajak lainnya, di mana dulu Kota Binjai ini adalah masuk kategori kota sedang. Namun dalam perjalanannya target pendapatan itu tidak tercapai, artinya tidak sesuai dengan aturan dan peraturan, sehingga Kota Binjai itu grade-nya turun dari kota sedang ke kota kecil. Harapan kami kepada Bapak, kiranya ini sebagai masukan untuk mendorong bagaimana Binjai itu dapat kembali menjadi kota sedang, tentunya dengan melakukan koordinasi yang efektif antara Bapak dengan wali kota maupun ketua DPR. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait masalah income tax di Kota Binjai ini juga perlu didorong Pak. Artinya pendapatan itu merupakan pemasukan PAD daripada Kota Binjai itu. Kita mendorong pada Bapak untuk kiranya juga dapat ditingkatkan. Yang ketiga, terkait masalah perusahaan daerah Pak. Perusahaan daerah di Kota Binjai ini sampai hari ini itu tidak berfungsi. Sementara uang masyarakat atau katakan perusahaan daerah itu sangat membantu Pak sebenarnya. Nah ini sekarang kita tengok sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah ini kami laporkan kepada Bapak bagaimana ke depan perusahaan-perusahaan daerah yang ada di Kota Binjai ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Nah perusahaan daerah itu bisa menampung masyarakat Kota Binjai. Yang terakhir, harapan kami kepada Bapak bahwasanya kami kebetulan MPO Kota Binjai Pak melaporkan bahwa kita sudah punya channel YouTube, ya, channel YouTube Golkar Binjai TV dan website Golkar Binjai. Harapan kami kepada Bapak, kalau ada kegiatan Bapak nanti di daerah-daerah, tolong kami diundang Pak, supaya bisa mempromosikan Bapak kebetulan di website Kota Binjai dan Golkar Binjai TV, karena personilnya cukup Pak. Itu saja mungkin Pak masukannya, saya nggak buat pertanyaan.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Golkar Indonesia. Golkar Sumut. Yang ketiga tadi Ketua Kecamatan Binjai Barat pada Bapak Seminarto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Seminarto, jabatan di Partai Golkar yaitu Partai Golkar Kecamatan Binjai Barat. Tentu saja pada Pak Edi, pertama saya ingin menyampaikan selamat atas dilantiknya Pak Edi sebagai anggota DPR tingkat 1 Sumatera Utara. Kemudian Pak Edi yang disampaikan, kebetulan saya di Binjai Barat, Pak Edi yang saya sampaikan, tolong disampaikan Pak Edi, mungkin Partai DPR Binjai itu melalui ketua sudah sampaikan masalah jalan di Jalan Morbagi. Saya pikir kami bertahun-tahun Pak Edi, ya, bertahun-tahun makan abu terus tanpa ada solusi sampai sekarang Pak Edi. Tolong sampaikan, mungkin ketua gerak capek itu menyampaikan itu. Kemudian Pak Edi yang disampaikan, maaf Pak Dikdes, di Binjai ini ada 6 fraksi, ya. Tapi setiap kegiatan Pak Edi ini khusus sampaikan juga, saya sangat sedih juga Pak Edi. Ketua ini banyak kegiatan, tetapi fraksi-fraksinya ini apa tidak diundang atau tidak tahu dan tidak tahu menahu. Tidak ada, sering tidak ada gitu Pak. Jadi kami sebagai bawahan ini ingin menyampaikan aspek itu, walaupun di luar pada konteks, karena ini sangat baik dilakukan Pak Edi ini, bahwasannya kami selama ini diupdate sama sekjen tadi, tidak ada anggota DPR itu hanya melalui ada kadar mungkin dengan dimulai dengan Pak Edi ini, seterusnya ini berlanjut mungkin Partai Golkar bisa di Binjai dan Sumatera Utara semakin besar. Mungkin ini saya Edi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya duduk aja lah ya. Biar santai jawabnya. Ini 3 orang yang ingin kasih masukan ya kan. Ya, terima kasih untuk abang-abang kita yang sudah ke depan. Memang tidak mengasih pertanyaan. Tapi saya rasa Bang Budi yang disampaikan ini lebih berat daripada pertanyaan. Ya, baik. Saya coba menanggapi dari sekjen kita, Bang Taufik. Kalau tentang konsisten, insya Allah jangan kita ragukan lagi. Karena saya seperti yang saya bilang tadi, enggak begitu dilantik langsung reses. Nah, jadi langsung saya berkonsultasi dengan ketua gitu. Nah, walau maaf, memang kita kemarin di Binjai kan memang saya juga enggak ada sosialisasi ya, kecuali kecuali billboard ya, ada satu di depan Tahiti. Karena saya sadar diri, karena Binjai udah raja-rajanya semua di sini kan. Nah, sementara kita mendatang, jadi saya memang tarik diri, saya mainlah di Langkat Hulu sama Langkat Ilir itu aja. Alhamdulillah, saya nggak main pun di Binjai, seperti nomor handphone saya dapat suara 2-3 kali.
Itu tidak, itu memang luar biasa itu. Jadi 222 saya dapat, mungkin saudara-saudara ataupun teman-teman SMA saya kali. Memang saya nggak ada bersilaturahmi, mohon maaf. Bukan minder, tidak. Artinya karena kita pendatang di sini kan semua main kan. Nggak usah saya sebutlah nama-namanya. Nggak etis juga, walaupun tadi Bang Topik langsung sebut nama. Di sana sosmed nggak mengundang. Ya, saya rasa kalau tentang koordinasi untuk melaksanakan reses dan sosper, saya rasa saya pasti sempatkan, nggak mungkin tidak. Ya, karena saya juga sama ketua kita ini ya udah cukup dekat lah. Ketua kita juga ngasih pandangan, ngasih semangat saya. Oke, main di Binjai. Ya, jadi insya Allah memang dari sisi politik juga saya nggak boleh. Yang daerah kita itu memang harus kita sosialisasi. Kalau belum nggak dipilih orang ya minimal ibadah kan gitu. Tapi insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu yang namanya sudah kenal sama kita, saya rasa ya kita paling saling kenal, apalagi kita sama-sama pengurus Golkar, ya saya rasa pasti saling menyayangi. Saya rasa kalau Bang Topik kok tentang konsisten, insya Allah tetap kita konsisten. Yang kedua, terima kasih kepada Pak Arifin Pohan. Ini tadi tidak juga memberi tugas tentang apa, tentang banyak begini begitu banyak. Memang nggak ada keluhan, tapi finansial keuangan daerah Kota Binjai nggak ada kan? Bukan main-main juga ini ketua. Jadi tadi finansial keuangan daerah Kota Binjai, penurunan pendapatan. Dulu kota sedang, target tidak tercapai sehingga grade menjadi turun menjadi kota kecil. Nah ini kan enggak, bukan gampang juga kita ini bisa menjumpai Pak Wali Kota, menasihatinya, ya kan? Gimana caranya ini bukan pekerjaan yang ringan nih Bang Budi. Baik, saya kebetulan otomatis karena saya menggantikan Pak Haji Rizki, saya kebetulan di komisi. Komisi itu membawahi perusahaan daerah. Kalau di Sumatera Utara tentunya ya seperti BEM Sumut, PDAM, perusahaan daerah apa ya, perkebunan kali ya. Tentu kalau di Binjai ini tentunya saya akan, kalau di Binjai apa Pak? Komisi saya juga. Komisi saya juga membawahi dinas pendapatan. Tentu ya ada bagusnya juga ini Pak Pohan punya saran ini pemasukan. Tentunya saya akan masuknya nanti ya saya melalui Komisi C ya. Komisi C yang ada hubungannya dengan pendapatan. Yang saya tahu di Binjai Rumah Sakit Julham. Kebetulan kemarin kita ada syukuran keluarga kecil-kecilan, Direktur Julham pun datang. Tentu karena kedekatan sama beliau saya bisa belak-belakan cerita. Insya Allah memang beliau setahun ke depan kayaknya masih di Julham. Baru PDAM, kalau PDAM juga pusat daerah juga ya di Binjai ya. Ada berapa ketua pusat daerah? UMG, Badan Usaha Milik Daerah ya. Tirtasari, BEM Sumut, ya. Tentu ya dengan yang seperti kita lihat bersama, Ketua Golkar dan Ketua DPR Binjai juga mendampingi saya, Bang Haji Tires. Tentunya sudah ada pemasukan seperti ini, tentunya kami berdua akan menindaklanjuti apa yang saran Pak Arifin tadi, Pak Muhal, agar pemerintah Kota Majaya Binjai ini akan lebih fokus ya, lebih ke depannya lebih memperhatikan. Kalau memang benar-benar grade-nya sudah turun, tentu kami berdua nanti akan berupaya akan menjumpai dinas terkait, apakah dengan Pak Wali Kota langsung atau bagaimana nanti kami akan bekerjasama dengan Pak Tires untuk bagaimana untuk kedepannya lebih baik. Tapi yang jelas Julham itu setahu saya mungkin salah satu pemasukan yang paling besar kali di Kota Majaya Binjai, rumah sakit Julham. Iya.
coba nanti Pak Kes juga bisa ngasih pemasukan setelah saya bikin statement. Tentunya ini menjadi perhatian kami berdua, kebetulan kami yang hadir di sini, tentu nanti bersama dengan Komisi C, dengan pemerintahan Kota Blitar supaya kedepannya lebih baik dari yang sekarang. Kalau itu ketua yang di Megawati itu kan kawasan industri juga ya dibuat ya, belum mulai ya. Kita berharap dengan kawasan industri di Kota Blitar yang dekat Megawati itu tepatnya, ya begitu nanti itu sudah beroperasional ya kita berharap juga pemasukan akan bertambah. Dengan kalau baik, kalau YouTube Binjai TV tentunya sudah saya ketahui seperti ini, tentunya kalau ada kegiatan nanti ya insya Allah kita undang ya Pak Arif Tuhan. Saya rasa ini banyak perusahaan daerah yang tidak berfungsi. Ini maksudnya apa nih? Perusahaan daerah yang tidak berfungsi ini maksudnya ada tokoh-tokoh, ada BUMD yang tidak berfungsi. Bukan berarti kita punya perusahaan tidak bisa ikut tender, nggak gitu maksudnya kan? Bukan ya? Ya tadi ini ketua ada cerita yang tanggapi, karena mungkin ada beberapa perusahaan ada perdanya ditarik, jadi sehingga tidak dapat berfungsi. Itu mungkin nanti akan digodok mungkin nanti di DPR bagaimana supaya perusahaan tersebut apakah masih layak nggak? Kalaupun diteruskan juga disubsidi terus kan nggak efektif juga. Mungkin pemerintah eksekutif maupun legislatif mungkin punya ide seperti itu. Kalau memang sudah dikaji bersama atau sudah dihadirkan konsultan untuk mengkaji lebih banyak disubsidi daripada yang sekarang di pusat juga kan seperti itu kan. Kalau masalah sudah turun ya dibuat Menteri BUMN ya, dari sekian ratus perusahaan BUMN sudah dilangsungkan. Sekarang menjadi 42 dari 100 lebih kalau masalah itu. Mungkin Kota Binjai juga punya tanggapan seperti itu, bukan berarti tidak diaktifkan sehingga menjadi suatu kayak dicuekin gitu aja, enggak. Kalau menurut ketua ini ada perda yang dicabut. Kenapa perda dicabut? Saya yakin dia nggak maksimal lagi berbuat. Mungkin lebih banyak pengeluaran kali ya, gaji karyawan daripada pemasukannya. Saya rasa itu, tapi itu pun nanti ya kami akan berdua membicarakan lebih lanjut. Saya rasa terima kasih. Tadi sudah ada 3 bapak yang buat pertanyaan. Mudah-mudahan di season berikutnya kita dapat berkumpul lagi, kita dapat bersilaturahmi lagi. Tentu mungkin beberapa hari ini nanti kita kerjasama dengan Bang Taufik ya di kota mana ya, Binjai mana kita akan reses mungkin kalau nggak 3 titik di Binjai. Dan dalam November ini juga kita akan berjumpa karena saya ada 4 titik sosper. Mungkin nanti 2 atau 1 di Binjai, sisanya di Langkat. Saya rasa itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Nanti kita teruskan. Mungkin ada dari Pak Ketua kita yang menyampaikan lagi. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Cuma saya mau menambahkan bahwasanya memang ada beberapa pusat daerah yang tidak efektif lagi, yang mungkin kalau diteruskan cuman menambah penyedotan anggaran aja, tapi kalau kita lihat memang dia secara proses daripada pelaksanaan perusahaan tersebut dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan daripada perusahaan tersebut tidak maksimal. Maka untuk itu ada beberapa perusahaan daerah itu memang tidak kita subsidi lagi karena tidak menghasilkan PAD. Jadi untuk itu perusahaan daerah tersebut tidak kita subsidi lagi dan tidak berjalan sesuai mestinya. Seperti juga perusahaan daerah air minum Tirtasari Kota Binjai, kemarin ada kita subkan situ, kita masukkan anggaran 2 miliar. Mereka itu tidak berani mengambil karena
kalau diambil ini mungkin berdampaknya ke PAD, mereka mungkin belum melihat potensi untuk bisa menghasilkan PAD. Jadi untuk hal itu mereka tuh tidak bisa tidak bisa mengambil anggaran itu karena pertanggungjawabannya ini sangat berat gitu. Mau dibuat kemana ini anggaran? Karena Pak Taufik itu dia cukup jeli memang. Jadi makanya dia tidak ambil, dia kelola anggaran yang ada saja. Itulah yang beliau putar. Untuk sementara ini masih berimbang ya. Dikatakan PAD juga belum menghasilkan PAD, tapi dia masih bisa menutupi daripada kebutuhan kegiatan daripada pusat daerah. Dan terkait yang dikatakan Pak Narto tadi, Jalan Merbaki itu memang jalan provinsi. Jadi Pak Edi nanti ya ini nanti tolong diapakan apakah sudah masuk. Tapi kalau Jalan Gatot Subroto masuk ya, Gatot Subroto masuk kayaknya tahun ini. Dari semalam ada disampaikan oleh Pak Uda kemarin, Pak Ili Purba, Gatot Subroto masuk, tapi Umar Baki kayaknya belum. Umar Baki ini termasuk juga dia jalan provinsi gitu. Jadi memang kita tahu dari pemerintahan provinsi kemarin, dari Pak Uda itu kayaknya belum ada. Jadi kayaknya nanti paling ya apakah itu bisa masuk di swakelola daripada pemerintah Kota Binjai, kita juga belum tahu pasti karena itu gawe provinsi. Cuman itu ada bagi dua kemarin itu. Kalau nggak salah saya, yang kemari, yang pertanian sampai itu Binjai, Pairobah ke sana itu provinsi. Nah, jadi yang merusak ini kayaknya yang provinsi gitu. Yang ke depan sana ya Pak Narto, Pairobah sana itu ya. Nah, yang kemarin nggak. Jadi masalahnya ini tadilah masalahnya ada satu PAD yang selama ini kita ambil, tapi sebenarnya itu tidak melanggar aturan. Melanggar aturan arti kata tidak dibenarkan lagi pemerintah itu mengutip kelebihan muatan. Makanya itu sekarang banyak truk-truk itu yang lebih muatan itu bisa meluncur aja di Kota Binjai. Ini yang mengganggu, yang menjadi merusak ruas jalan gitu. Karena kalau kita ambil, kita kutip dia untuk sebagai PAD, ini sudah tidak dibenarkan lagi karena perda yang kelebihan retribusi muatan itu sudah dicabut oleh pemerintah pusat. Jadi terkait yang lain-lain seperti yang dikatakan Pak Taufik tadi, tolong juga nanti Pak Edi sampaikan kepada rekan-rekan provinsi bahwasanya yang paling tidak adalah undangan ke Partai Golkar ini atau laporan bahwasanya anggota DPRD dari Provinsi Utara Dapil 12 ini menjalankan, paling tidak memberitahukanlah kepada kami di sini, jadi kami bisa tahu dan kami bisa meliput. Karena tugas kami di sini ada juga selaku MPU Pak Puan tadi, ini sebagai tugasnya ini dia juga harus meliput semua kegiatan Partai Golkar yang ada di Binjai ini, baik itu melalui DPRD ataupun melalui kegiatan-kegiatan pribadi daripada anggota DPRD yang bisa kami manfaatkan, bisa kami expose itu untuk di-sharekan atau diinikan ke pemerintah pusat seperti yang Pak Jul udah tahu lah itu. Jadi tugas Pak Pohan ini memang dia setiap ada kegiatan-kegiatan reses atau kegiatan-kegiatan daripada Golkar, ini tanggung jawabnya cukup berat, arti kata beliau itu harus tahu dan beliau inilah akan memberitakan berita dari MPU Partai Golkar Kota Binjai ini untuk dilaporkan ke pemerintah provinsi, ke DPD Partai Provinsi ataupun ke pusat. Jadi untuk hal itu seperti kata Pak Puan tadi, kalau misalnya Pak Edi punya kegiatan-kegiatan sosial atau segala macam, tinggal bilangkan aja sama kami nanti akan kirim daripada MPU Kota Binjai untuk meliputnya. Mungkin ada hal-hal lain seperti turunnya daripada keuangan, ya, grade daripada pemerintah Kota Binjai dari kota sedang ke kota kecil ini sebenarnya sudah
diprediksi. Karena kami juga dulu zaman Pak Umri itu udah pernah kami itu mengembalikan, arti kata perhitungan mereka itu kota sedang. Nyatanya setelah dihitung sama BPK, ternyata kotanya kota kecil, maka kami mengembalikan uang. Jadi memang Binjai ini tidak ada punya sumber PAD yang jelas dari sumber daya alamnya, maka kita juga agak berat memang di kota Binjai ini. Walaupun kita paling mau naikkan PAD, paling tidak dari retribusi. Ini juga artinya kita harus menggenjot para pengusaha atau pedagang yang ada di kota Binjai ini, arti kata ya bebannya juga ke masyarakat gitu. Karena kita memang tidak punya sumber daya alam. Jadi memang berat kita memang di Binjai ini untuk menaikkan PAD. Jadi untuk hal itu juga ini perlu kawan-kawan kader Golkar perlu tahu, untuk meningkatkan PAD di kota Binjai ini cukup sulit, cukup berat karena kita tidak punya sumber daya alam. Jadi paling kita dari retribusi ataupun dari jasa-jasa yang bagi hasil dari pemerintah provinsi, itulah yang paling yang bisa kita andalkan. Karena banyak perda-perda kita yang terkait retribusi itu dibatalkan di pemerintah pusat karena sudah tidak dibenarkan lagi. Jadi kita berharap satu-satunya untuk meningkatkan dari PAD tersebut yaitu Tanah Tunggurono. Itulah nanti menjadi kawasan Industri Binjai, dipusatkan di situ. Mungkin dari kawasan Industri Binjai di situ nanti ada pengusaha luar yang mengadakan di sini usaha di Binjai ini, paling dari situ nanti sebagai sumber PAD-nya. Itu kita berharap cepat selesai daripada persengketaan tanah di Tunggurono itu. Itulah harapan kita untuk mencapai nanti untuk menaikkan PAD dari Kota Binjai. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada rekan-rekan, kepada Pak Lurah. Kami ucapkan terima kasih telah datang di kantor Golkar ini. Karena mohon maaf kami ada kelupaan daripada kami mengundang Pak Lurah secara tertulis. Jadi untuk itu kami mohon maaf Pak Lurah atas kelalaian kami. Ini dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kami dari Pak Edi Surahman dan saya selaku Ketua DPP Golkar Kota Binjai. Sekali lagi mohon maaf bila mana ada penyambutan kami atau menempatkan Bapak Ibu yang kurang pada tempatnya, kepada Allah kami mohon maaf ampun, kepada Bapak Ibu mohon maaf. Bila itu berdaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa menanggapi Pak Seminarto ya, Seminarto. Ya. Jadi kalau masalah Jalan Umar Baki ini memang dari dulu memang nggak seperti yang kita harapkan. Jadi ini juga nanti mohon Ketua jumpakan saya sama, kalau nggak salah panitia tendernya ada di sini kan, di Binjai ini kan, yang mewakili dari Provinsi Sumatera Utara. Ya nanti saya berjumpa sama Ketua ke pimpinan yang di sini yang mewakili pimpinan Sumatera Utara supaya ini benar-benar diperhatikan. Ini nggak lagi ada cara ya, satu-satunya memang harus ditingkatkan Ketua. Nah, jadi karena saya juga pengusaha kuari, pengusaha galiansi. Kita itu kan bayar pajak ya, baik truk, baik semuanya lah pasti ada bayar pajak. Nah, sementara jalan rusak. Oke, ini Bukit Lawang Binjai ini jalan lintas provinsi. Nah, kalau Simpang Padan Cermin ke kampung kami, ke Tanjung Priahan, itu sudah dilarang truk galiansi lewat. Oke, saya setuju, itu terkabupaten. Nah, jadi tonasenya itu hanya diesel. Nah, itu saya setuju. Tapi kalau Binjai Bukit Lawang, sekarang kita masuk ke mana? Masuk ke Batubara. Apa ada di sana dibatasi jalan, muatan? Kalau di Binjai Bukit Lawang, truk pun tak boleh masuk. Nah, jadi kalau roda 6 pun jalannya sudah rusak, ya kan? Sebagaimana sih bisa bertonase 25 ton, 30 ton saya rasa pecah ban. Nah, jadi kalau roda 6 pun jalan rusak, berarti kan ini kan harus ditingkatkan jalan. Mau nggak mau ditingkatkan, kalaupun mahal biayanya ya mahal. Kalau biasanya 5 km per tahun misalnya, ya kita bikin 2 km. Nah, atau seperti yang di jalan Kebun Lada ya. Nah, itu sebelah kiri dari Langkat itu yang dicor beton. Nah, memang nggak ada pilihan lain. Memang harus ditingkatkan jalan. Apakah
masih jalan aspal, hot mix ditingkatkan atau dirubah, dicor beton, ready mix, tak ada itu. Karena kalau kita perbaiki aja, nggak sampai setahun rusak lagi, kan rugi, banyak uang yang terbuang. Nah, ini saya akan bicara sama pimpinan panitia tender yang ada di, bukan panitia tender ya, yang memajukan ya, yang mengajukan anggaran itu nanti, yang kan melalui sini kalau nggak salah. Ya apa? Bina Marga Provinsi yang ada di Kota Binjai kan. Ya. KUPT. Nanti saya akan jumpai itu supaya dirubah gitu. Nah, atas perubahan itu, walaupun bukan saya di Banggar, saya akan mendekatkan diri kepada teman yang ada di panitia anggaran di Banggar di Provinsi Sumatera Utara. Itu akan saya bagaimana caranya pun akan saya dukung. Karena kan itu ya memang khususnya sih, umumnya sih saya bertanggung jawab juga pada semua provinsi kota. Tapi kan dapil kita kan menjalankan, itu yang saya utamakan. Saya rasa pada teman-teman ya, seperti yang kita bilang tadi, di tahun 2022 anggaran sudah tercipta, sudah sudah terjadwal lah ya, sudah tertulis. Untuk 2023 insya Allah, karena saya sampai 2024 nih kalau nggak ada halangan gitu. Ya, kalau Bang Budiardi ini, ya saya berharap doanya baik-baik aja. Ya, saya rasa itu, saya pribadi juga memang jalan harus itu, daripada yang lain memang jalan harus. Ya, karena masyarakat kita ya itu membutuhkan jalan, karena jalan itu memang sarana yang harus baik. Saya rasa itu yang saya tambahkan. Mudah-mudahan Pak nanti ke depannya bisa lebih baik Pak ya. Oke, baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.